2023G dengan NIM akhir 292. Perkenalkan, nama saya Mbak Eva Putri dengan NIM akhir 297 dari PAP 2003G. Billy Melda dengan NIM akhir 307 kelas PAP 2023G. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Natandri dari kelas PAP 2023G, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Halo, kenalin aku Rahma Madani PS dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2023H dengan nomor NIM terakhir 343. Perkenalkan, nama saya Fani Eka Putri dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas 2023H dengan NIM belakang 365. Halo, perkenalkan nama saya Sriwati dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas PAP 2023H dengan NIM belakang 338. Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran merupakan salah satu program studi yang terdapat pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA, yang dimana program studi ini dirancang untuk membekali para mahasiswanya baik pada ilmu pengetahuan maupun keterampilan, khususnya dalam pengelolaan dokumen-dokumen administratif pada lingkungan kerja perkantoran. Program studi ini juga memiliki beberapa aspek, antara lain yaitu manajemen perkantoran, komunikasi perkantoran, teknologi informasi, dan juga perbekalan mengenai keterampilan interpersonal yang dikhususkan pada setiap individu untuk memperoleh kesuksesan jika bekerja pada lingkungan kerja perkantoran. Dan output lulusan dari program studi ini yaitu mendapatkan gelar SPD atau Sarjana Pendidikan dengan kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Tujuan dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran yaitu yang pertama, menghasilkan sarjana pendidikan administrasi perkantoran yang berkompeten, yaitu dengan memiliki kemampuan akademik, beretika, bertanggung jawab sosial di bidang pendidikan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan kerja. Tujuan pendidikan administrasi perkantoran nomor 2, menghasilkan penelitian yang bermutu di bidang administrasi perkantoran dan keilmuan administrasi perkantoran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi, untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi yang berkontribusi pada perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran serta ilmu administrasi perkantoran itu sendiri. Ini berarti bahwa program pendidikan ini tidak hanya berfokus pada memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga mendorong mereka untuk terlibat dalam penelitian yang dapat memperluas pemahaman dan inovasi. Penelitian yang bermutu tinggi di bidang ini dapat mencapai berbagai aspek, seperti 1. Perkembangan teori dan praktik, mengembangkan teori baru atau memperbaiki teori yang sudah ada mengenai administrasi perkantoran, serta mengevaluasi dan mengembangkan praktik-praktik terbaik di lapangan. Yang kedua, inovasi teknologi, mempelajari dan menerapkan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi perkantoran. Yang ketiga, perkembangan sumber daya manusia, meneliti cara-cara terbaik untuk melatih dan mengembangkan kemampuan profesional di bidang administrasi perkantoran. Tujuan pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama, menghasilkan tenaga kependidikan profesional. Pendidikan ini melatih calon kependidikan yang profesional di bidang administrasi perkantoran pada tingkat SMK dan lembaga pelatihan sumber daya manusia. Mempersiapkan lulusan yang memiliki kemampuan dan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntunan dunia kerja. Yang kedua, menghasilkan tenaga profesional bidang kesekretariat dan public relation. Administrasi perkantoran
melibatkan aspek kesetariaan dan hubungan masyarakat. Lulusan diharapkan memiliki keterampilan dan manajemen sumber daya, teknologi informasi, dan komunikasi. Kenapa harus memilih jurusan pendidikan administrasi perkantoran? Yang pertama, jurusan pendidikan administrasi perkantoran menawarkan prospek karir yang luas, baik sebagai tenaga pendidik atau bekerja di perusahaan sebagai tenaga administrasi. Jadi, meski tujuan utama dari jurusan ini adalah untuk menciptakan tenaga pengajar, tidak menutup kemungkinan kita bisa berkiprah di bidang profesi lain di luar menjadi tenaga pengajar. Kuliah di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran tidak hanya akan belajar bidang administrasi saja. Di sini, Anda akan belajar banyak hal. Salah satunya, Anda akan belajar kemampuan bahasa asing. Tujuan pembelajaran kemampuan bahasa asing bagi mahasiswa di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran supaya setelah lulus nanti, mahasiswa punya modal untuk bersaing di dunia kerja. Banyak sekali pilihan profesi yang bisa kamu tekuni ketika lulus dari jurusan pendidikan administrasi perkantoran. Kamu bisa menjadi tenaga pendidik, staf administrasi, resepsionis, dan lain-lain. Lalu bagi kamu yang tidak ingin bekerja di dunia perkantoran, kamu bisa membuka bisnis sendiri dengan ilmu yang telah kamu dapatkan selama berkuliah di jurusan pendidikan administrasi perkantoran. Seperti kamu bisa membangun suatu bisnis itu di